Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Hani Azafran Sada dari kelas 11 MIPA 5 ingin mempresentasikan eh, eh, PowerPoint tentang biografi pahlawan Teuku Umar. Jadi di sini saya mulai dari daftar isinya ada latar belakang, peran dalam perjuangan, peninggalan dan penghargaan, dan kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Teuku Umar lahir pada tanggal 8 Februari 1854 di Meulaboh, Aceh, dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh besar di wilayah Aceh. Keluarga Umar merupakan bagian dari kaum bangsawan Aceh yang memiliki kedudukan dan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat setempat. Sejak kecil, Teuku Umar tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat Aceh. Pendekatan agama dan adat istiadat yang sangat kental dalam keluarganya, terutama dari sang ayah Tepu Cikditiro, seorang ulama terkemuka, memberikan landasan kuat dalam pembentukan karakter dan pemahaman agama Teuku Umar seiring dengan pendidikan agama yang ketat. Teuku Umar juga mendapatkan pendidikan awal dari pesantren setempat di mana ia belajar tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang nilai-nilai kejuangan dan patriotisme. Pengalaman awalnya dalam perjuangan melawan penjajah Belanda yang dimulai sejak usia muda memberinya pengetahuan dan keterampilan yang penting dalam bidang militer dan strategi perang. Yang kedua, peran dalam perjuangan. Peran dalam perjuangan Teuku Umar saat melawan Belanda yaitu pertama terlibat dalam Perang Aceh melawan penjajah Belanda sejak usia muda, lalu memimpin pasukan Aceh dalam berbagai pertempuran melawan Belanda, lalu menjadi simbol perlawanan Aceh terhadap kolonialisme Belanda. Ia pun sering memimpin gerilyawan Aceh dalam perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh. Berikut peristiwa-peristiwa sejarah yang terkait dengan Teuku Umar saat Perang Aceh melawan Belanda 1873 sampai 1904, beliau pernah memimpin pasukan Aceh dalam berbagai pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dan menjadi salah satu komandan militer yang paling dihormati dalam perang tersebut. Lalu perlawan, lalu perlawanan gerilya setelah kekalahan besar Aceh dalam pertempuran Gaharas pada tahun 1903, Teku Umar tetap menunjukkan perlawanan dengan teknik taktik gerilya. Beliau memimpin gerilyawan Aceh dengan perang gerilya yang memakan korban besar-besaran terhadap pasukan Belanda. Yang ketiga, peninggalan dan penghargaan. Eh, pen- Peninggalan penghargaan pertama, perjuangan Teku Umar menjadi inspirasi bagi generasi-generasi penerus dalam mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa. Lalu ia pun menjadi teladan kepemimpinan dan keberanian. Teuku Umar masih dihargai dan dikenal hingga saat ini. Ia pun menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas jasanya dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Teuku Umar adalah simbol perlawanan yang gigih dan semangat juang yang tak terkalahkan yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari penjajahan Belanda. Perannya sebagai memimpin adat, ulama, pejuang kemerdekaan dan pejuang kemerdekaan telah memberikan dampak yang besar bagi Aceh dan Indonesia pada umumnya. Mari kita terus mengenang dan mengapresiasi perjuangan serta pengorbanan Teuku Umar sebagai besar dari warisan sejarah bangsa. Beliau merupakan contoh yang inspiratif bagi kita semua dalam memperjuangkan kebebasan dan martabat, martabat bangsa. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.